Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arini Al-Haq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kelvin Saputra dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C dengan NPM 2311050020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pemahaman saya setelah membaca 10 jurnal. Setelah membaca 10 jurnal tentang menyontek, saya mengangkat judul pemahaman saya, yaitu kebiasaan menyontek peserta didik, yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebiasaan, menyontek, dan peserta didik. Menyontek. Menyontek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disebut dengan menjiplak, yang artinya mencontoh atau meniru tulisan atau pekerjaan orang lain. Dalam bahasa Inggris, menyontek disebut dengan cheating, yaitu segala cara yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara yang tidak terpuji. Sedangkan dalam bahasa Belanda, menyontek disebut dengan plagiat, yaitu mengambil tulisan, pikiran, atau gagasan orang lain dan diakui sebagai hasil pemikiran atau pekerjaan diri sendiri. Sedangkan menurut Dayton, menyontek adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara tidak jujur. Dari beberapa pengertian di sini, saya menyimpulkan bahwa menyontek adalah tindakan yang melanggar aturan yang disengaja saat mengerjakan tugas atau ujian untuk mendapatkan keberhasilan akademik. Adapun bentuk-bentuk perilaku menyontek atau hal-hal yang dapat dikatakan menyontek, yaitu menyalin jawaban dari teman, membantu atau memberi atau meminta jawaban kepada teman, membawa catatan pada saat ujian, dan menyalin kalimat tanpa menulis sumbernya. Tentu dari perbuatan menyontek ini ada tujuan, yaitu tujuannya sebagai berikut. Tujuan dari menyontek adalah untuk mendapatkan nilai yang bagus dan sukses dalam menjawab soal ujian dan untuk mendapatkan prestasi untuk memperoleh harga diri. Memperoleh harga diri di sini maksudnya untuk memperoleh pujian dari orang lain. Peserta didik di sini adalah sebagai pelaku dari tindakan menyontek. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang sering dilakukan dan sudah biasa dilakukan. Mengapa menyontek menjadi kebiasaan peserta didik? Tentu ada faktor-faktor penyebab perilaku menyontek tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab perilaku menyontek yaitu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari dalam diri peserta didik itu sendiri, ya, seperti malas dalam belajar, malas dalam mengerjakan tugas, kemudian berprinsip asal lulus karena tidak ada tujuan dalam belajar, dan terlalu mementingkan nilai dibanding pemahaman sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian faktor eksternal atau dari luar seperti pengaruh dari teman atau ajakan dari teman. Kemudian tugas yang diberikan oleh guru itu terlalu sulit sehingga membuat anak tersebut tidak bisa menjawab dan memilih untuk menyontek. Kemudian tekanan dari orang tua atau guru untuk yang mengharuskan untuk memperoleh nilai yang bagus. Jika menyontek terus-menerus dilakukan, pasti akan berdampak bagi peserta didik. Adapun dampak dari perilaku menyontek tersebut adalah peserta didik akan memiliki jiwa koruptor dalam dirinya, karena sejak di bangku sekolah ia telah menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkan keberhasilan. Kemudian peserta didik tersebut akan bergantung pada orang lain sehingga membuat peserta didik tersebut tidak bertanggung jawab atau rendahnya rasa tanggung jawabnya dan kemandiriannya, sehingga ia mudah menyerah. Adapun upaya yang dapat menanggulangi perilaku menyontek yaitu yang pertama dan paling utama adalah diri sendiri, dengan cara meningkatkan rasa percaya diri
Yang kedua, berpikir realistis dan tidak ambisius. Dan ketiga, mengenali diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan yang kedua adalah orang tua. Peran orang tua untuk menanggulangi perilaku menyontek yaitu memotivasi dan mengarahkan pada hal yang positif tanpa menekankan anak untuk mendapat nilai yang bagus. Karena jika orang tua menekankan atau mengharuskan peserta didik atau anaknya untuk mendapatkan prestasi, maka anak itu akan merasa tertekan dan melakukan segala cara untuk mendapatkan prestasi, maupun baik atau buruk. Kemudian peran guru dalam menanggulangi perilaku menyontek, yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan memberi hukuman yang tegas untuk peserta didik yang melakukan perilaku menyontek, agar peserta didik segan dan tidak mengulanginya kembali. Kemudian peran sekolah dalam menanggulangi perilaku menyontek. Peran sekolah dalam menanggulangi perilaku menyontek berkaitan dengan pelaksanaan ujian. Sistem ujian diharapkan memperkecil kemungkinan terwujudnya perilaku menyontek, seperti memberikan soal-soal yang kecil kemungkinannya untuk terjadinya perilaku menyontek, dan seperti tempat duduk yang berjarak agar kemungkinan terjadinya menyontek itu lebih kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.